Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Pada saat ini kembali Tuhan masih memberi kesempatan buat kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Engkau terus ubah, perbaharui kehidupan kami lewat setiap kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami makin hari makin memperkenankan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, kami percaya, kami yakin firman-Mu menjadi jawaban buat kami di saat kami mengalami masa-masa yang sulit. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada hari ini kembali saya ingin menyampaikan tentang masihkah ada harapan bagiku. Kalau beberapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Nah, peristiwa-peristiwa ini kita melihat waktu kematian Tuhan, murid-murid begitu sedih, begitu takut, masuk di kamar, kunci pintu. Ya. Waktu bangkit, Thomas tidak percaya akan peristiwa ini. Kecuali dia mencucukkan jari tangannya, tangan di lambung. Dan dibuktikan selama 40 hari Tuhan Yesus melayani khusus hanya kepada murid-murid saja. Setelah itu ia naik ke surga. Kita melihat dari peristiwa ini tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan Yesus baik dari lahir sampai pada kematiannya dan sampai Tuhan kembali di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kita akan melihat tentang masihkah ada harapan bagiku di kitab Yosua 7 ayat 6 sampai 12. Dikatakan demikian. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya, dan berkatalah Yosua, "Ah, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Mari untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan." 8. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau katakan untuk memulihkan namamu yang besar itu? 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian?" 11. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. 12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuh, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Nah, di sini kita melihat waktu Yosua melihat kenapa gagal. Nah, langsung Yosua mengambil sikap menyalahkan Tuhan.
menyalahkan Tuhan. Dia tidak memeriksa diri kenapa ini terjadi. Dia sujud dan lain sebagainya. Di sini Tuhan baru membongkar. Baru memberitahu ada salah. Jadi umat Tuhan menjadi lemah, menjadi tidak berdaya kalau hubungannya dengan Tuhan putus. Ya. Di sini kita melihat dari tentara itu, dari pasukan itu, ada yang curang, ada yang tidak jujur. Dia mengambil barang-barang curian, disimpan, ditaruh sendiri. Justru itu putus hubungan dengan Tuhan dan dia mengalami kekalahan. Nah, dari peristiwa ini, biar kita mau belajar, saudaraku, kita mau belajar. Mengapa timbul pertanyaan ini? Masihkah ada harapan bagiku? Sebab apa? Sebab sedang mengalami sesuatu yang begitu berat. Ya. Sampai satu teriakan, Tuhan, masih ada harapan enggak untuk aku Tuhan? Nah, kita melihat saudaraku, peristiwa-peristiwa ini, kalau orang datang pada kita, dan bertanya kepada kita, masihkah ada harapan bagiku, Pak? Terus kita pasti akan bertanya, emangnya kenapa? Tentu kita tanya balik, emangnya kamu kenapa bertanya begitu? Ya. Dan mungkin orang itu bercerita, Pak, saya divonis oleh dokter sakit kanker stadium akhir. Oh, pantas. Timbul pertanyaan demikian sebab secara manusia sulit untuk disembuhkan. Sulit bisa sehat. Ya. Timbul pertanyaan seperti itu, saudaraku. Ya. Mungkin, Pak, bisa nggak saya bekerja lagi? Kenapa emangnya? Saya bangkrut total, habis modal saya, tidak tersisa, Pak. Sehingga timbul pertanyaan seperti ini, timbul goncangan-goncangan seperti ini, baik dalam rumah tangga, suami istri, mungkin istrinya sudah lari atau suaminya sudah lari, timbul pertanyaan, Pak, masih bisa nggak disatukan kembali rumah tanggaku? Emangnya kenapa? Suamiku sudah lari atau istriku lari dengan pria atau wanita lain. Nah, kita melihat, saudaraku, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yosua 7 tadi kita sudah baca, kita melihat Yosua 7 ayat 11-12, kegagalan selalu ada sebabnya. Kegagalan selalu ada sebabnya. Bagi kita sebagai orang beriman, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Yosua waktu itu tidak mengerti, dia berduka, dia sedih, dia menyalahkan Tuhan. Tuhan tunjukkan, ya. Sebab apa, saudaraku? Karena Tuhan menjaga, memelihara kita begitu teliti, begitu teliti. Jadi tidak mungkin sampai kekalahan begitu fatal tanpa Tuhan mengetahui. Ya. Tanpa Tuhan mengetahui, tidak mungkin, saudara. Pasti ada sebabnya. Nah, di sini kita perlu memeriksa diri, jangan dibiarkan begitu saja. Nanti hidup kita jadi kosong, jadi tidak berarti. Seandainya sekalipun salah, kalau kita tahu, ya diperbaiki. Sehingga hidup ini masih berarti, masih bisa dinikmati. Contoh yang jelas, Nabi Yunus. Jelas salah, saudara. Lari. Dari penugasan lari. Sampai terjadi goncangan di kapal dan seterusnya. Akhirnya Yunus dilempar, dimakan ikan. Selesai sudah, iya kan? Tapi di situ Yunus bertobat, Yunus mengakui, akhirnya masih ada kesempatan. Kecuali waktunya sudah habis, ya. Sehingga beberapa orang sulit bisa kembali seperti sedia kala. Contoh, saya beri contoh. Waktu penjahat yang begitu jahat, saudaraku, disalib,
di sebelah Tuhan Yesus, dia ingat salahnya. Dia ingat kita ini patut dihukum. Ya. Sebab itu dia ada satu pengakuan, dia berseru kepada Tuhan, selamat, tapi waktunya habis. Waktunya habis sehingga tidak bisa menikmati sisa umur hidupnya. Habis, saudaraku. Nah, sebab itu saudaraku, kita melihat ya, kalau terjadi sesuatu di dalam hidup ini, baik dalam mencari nafkah, baik di dalam pelayanan, baik di dalam kesehatan, dan seterusnya, cari yang penting cari sebabnya, ya. Cari sebab. Kadangkala yang sering kali terabaikan, orang beriman sembarangan berkata, sembarangan ngomong, saudara. Bicara semaunya sendiri. Dan dia tidak ingat. Kadang-kadang kata-katanya itu menghina hamba Tuhan, mengecilkan hamba Tuhan, memfitnah hamba Tuhan, dan seterusnya. Ini penting, saudaraku, penting, sebab ini sama dengan perbuatan yang salah. Coba kita melihat di dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37. Matius 12, 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Jadi jelas di dalam Matius 12:36, dibenarkan atau dihukum karena perkataan. Hati-hati saudaraku, hati-hati. Ya. Lupa, ternyata perkataan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Bahkan dalam Amsal 18 ayat 20 sampai 21 saudara baca. Nah, saya akan bawa saudara dalam satu peristiwa di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 2. Ini seorang panglima. Ya. Panglima itu bukan orang bodoh, saudaraku, akalnya cerdas. Nah, waktu itu Samaria sedang dalam keadaan kesulitan. Harga-harga mahal. Ya. Terus Elisa begitu mudahnya berkata, besok semua murah. Terus panglima ini berpikir, dari mana bisa terjadi barang itu murah? Akalnya berjalan dan mulut berkata tidak mungkin. Sekalipun Tuhan buka tingkap-tingkap di sorga, gak mungkin. Terus Elisa berkata, kamu akan melihat tapi kamu tidak menikmati. Dan betul saudaraku, pada besoknya panglima ini binasa dengan sangat mengerikan. Karena begitu pintu gerbang dibuka, rakyat yang kelaparan keluar, menyerbu kemah yang ditinggalkan oleh musuh. Sehingga mereka terinjak-injak. Lihat, tahu, tapi tidak mengalami. Akibat apa? Mulut ngomong sembarangan. Saudara bisa lihat dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 18 sampai 20. Hati-hati dengan mulut, saudara. Ya. Kadang-kadang kita tidak sadar. Ngomong semaunya, dipikir sudah bicara ya sudah selesai. Enggak, tidak, saudara. Hati-hati. Ya. Sebab itu Daud berkata, Tuhan, berilah penunggu, berilah penjaga di pintu bibirku ini. Beri penjaga, mulut ini dijaga, saudara. Jangan sembarangan ngomong, menuai. Hasilnya dikenyangkan oleh buah mulut. Dikenyangkan. Ya. Mungkin yang lain gak salah, tapi mulutnya gak bisa ngerem. Ngomong sembarangan, fitnah, dan lain sebagainya. Menebarkan kebencian, menebarkan hoax dan lain sebagainya, saudaraku, mulai hari ini. Ya, kalau ada sesuatu yang jelek yang kita alami, mungkin sakit gak sembuh-sembuh, berdagang selalu rugi, rumah tangga kacau dan lain sebagainya. Nah,
rumah tangga kacau dan lain sebagainya, perdagangan gagal dan lain sebagainya. Lihat, periksa buah mulut perkataan kita ini. Ya, jangan dianggap kecil, saudaraku. Sekarang kita melihat Yosua 7 ayat 6 sampai 10. Yosua 7 ayat 6 sampai 10. Dalam kegagalan bertanya-tanyalah akan Tuhan. Ya. Dalam Yosua 7 ayat 6 sampai 10, dalam kegagalan bertanya-tanyalah akan Tuhan. Ini cara yang terbaik. Ya. Kita jangan asal buka mulut, asal ngomong, terus menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Menyalahkan ini, itu, si A, si B, si C, dan sebagainya. Tapi bertanyalah akan Tuhan. Kita juga boleh bertanya kepada saudara-saudara seiman yang menurut kita bisa dipercaya. Ya, konsultasikan. Ya. Tetapi saudaraku, kalau diberitahu atau dinasehati, jangan marah. Ya, jangan marah. Waktu Naaman diberi nasihat oleh bawahannya, saudaraku. Sudahlah Tuhan, kalau Tuhan disuruh sesuatu yang sulit, pasti Tuhan kerjakan karena ingin sembuh. Nah, ini cuma masuk di sungai Yordan yang sudah dikerjakan. Di sini kita melihat Naaman menerima nasihat bawahannya, sesuatu yang besar terjadi. Sesuatu yang dahsyat terjadi. Ada satu pemulihan dalam kehidupan Naaman. Sebab itu kalau kita bertanya kepada saudara seiman kita, terus diberi nasihat, jangan marah, jangan tersinggung. Sebab apa? Kolose 3 ayat yang ke-16. Kolose 3 ayat yang ke-16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Haleluya. Sebab apa, saudaraku? Tuhan sanggup membuat kita mengerti suaranya kalau kita mau. Ya. Kita harus berusaha sampai bisa mendengar suara Tuhan. Sebab ini kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, pasti Tuhan memberikan kesempatan itu supaya kita bisa mendengar. Coba kita lihat lebih dahulu Markus 4 ayat yang ke-23. Markus 4:23, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Samuel itu orang yang masih kecil, saudaraku, tinggal di bait Allah. Tuhan panggil Samuel, karena Samuel belum punya pengalaman, dia berpikir bahwa yang memanggil itu Imam Eli. Dia lari kepada Imam Eli sampai 3 kali. Akhirnya Imam Eli memberi nasihat, nanti kalau kali yang berikutnya suara itu memanggil kamu, jawab, ya Tuhan, aku mendengar. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kegagalan tanya akan Tuhan, sembahyang sampai Tuhan menunjukkan. Kalau belum, tanya pada saudara seiman. Ya. Minta nasihat, minta bimbingan kepada saudara seiman. Sebab supaya kita bisa memperoleh jawaban itu. Nah, halangan mendengar suara Tuhan, satu, putus hubungan dengan Tuhan. Ya. Itu jelas dikatakan dalam Yesaya 59 ayat 2. Putus hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau saya punya telepon, terus putus hubungannya, tidak ada sinyal, maka saya tidak bisa berkomunikasi
dengan orang yang saya tuju. Putus karena tidak ada sinyal. Ya. Begitu juga kita mau mendengar suara Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, terus Tuhan mau menjawab, tapi hubungannya putus, otomatis kita tidak bisa mendengar. Apa itu membuat dosa? Ya. Dosamu menceraikan, jadi membuat hubungan kita dengan Tuhan putus. Sebab apa? Jelas dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 itu sangat jelas sekali dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepadamu, kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi kalau hidup ini masih simpan perkara-perkara gelap, ya tidak bisa. Putus hubungan dengan Tuhan. Ya, ini perlu diperbaiki supaya nyambung. Sebab Tuhan berjanji, entah kamu menganan, entah kamu mengiri, itu Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan akan memberitahu ke kanan, ya kita ke kanan, ke kiri. Maka kita tidak mungkin menyimpang ke kanan atau ke kiri sehingga perjalanan kita menjadi berhasil karena tuntunan suara Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bisa percaya. Mengapa? Bisa percaya. Sebab seringkali suara Tuhan itu bertentangan dengan akal kita. Atau lebih tepat, terlalu tinggi. Ya, kalau dipikir dengan akal. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan demikian, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sulit, saudaraku. Ya. Nah, di sini kita perlu percaya. Saya beri contoh begini. Waktu Saulus itu mendapat surat penuh kuasa untuk menganiaya orang Kristen, tahu-tahu di tengah jalan dia melihat sebuah sinar yang begitu terang sehingga akhirnya buta. Di dalam kebutaan ini Tuhan menunjukkan bahwa nanti akan datang seorang yang bernama Ananias. Nah, Tuhan bicara kepada Ananias, Ananias, kamu pergi kunjungi Saulus. Tuhan, aku dengar orang ini jahat, orang ini punya kuasa penuh, bahkan dia sedang mengejar-ngejar orang beriman, sudah pergi. Nah, ini suara bertentangan, saudara ya. Tuhan menyuruh Ananias untuk menemui Saulus. Nah, dalam pikiran Ananias, nggak mungkin orang ini mau bertobat, nggak mungkin. Dia sedang pergi dengan kuasa penuh untuk menganiaya orang Kristen. Tapi keindahannya Ananias, dia taat. Ya. Seringkali suara Tuhan itu aneh atau tidak masuk akal. Nah, seperti tadi saya katakan Ananias, dia dengar, dia mengerti, ini orang jahat, Saulus ini orang jahat, mana mungkin mau bertobat. Ya. Pikiran Ananias begitu, gak bisa menjangkau pikiran Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan kepada Saulus. Tapi waktu Ananias mengerjakan, wah, sesuatu yang besar terjadi. Saulus buka mata, sembuh, celik, dan menjadi alat yang indah dalam tangan Tuhan. Begitu saudaraku, sekalipun itu aneh tidak dimengerti oleh akal, tetapi orang yang berjalan dengan Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar dari Tuhan. Mazmur 60 ayat 14. Melakukan hal-hal yang besar, saudara. Perbuatan-perbuatan yang gagah berani, gagah perkasa.
Haleluya. Saya beri contoh misalnya begini, misalnya. Firman Tuhan datang kepada Nuh. Nuh, buat bahtera. Dan Nuh ini belum punya pengalaman. Buat baterainya kalau di tepi sungai, di tepi air, oke. Ini di gunung, di atas gunung. Nggak masuk di akal, saudara. Ukurannya besar. Yang mengerjakan cuma satu keluarga. Ya. Tapi Nuh taat, bahtera itu jadi. Haleluya. Juga pada waktu Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, ya Tuhan, korbankan anakmu. Ya Tuhan, anak ini didapatkan di usia 100 tahun Tuhan, kok sekarang disuruh korbankan? Enggak masuk akal. Tapi ngerti nggak ngerti, Abraham taat. Sebab itu dikatakan bapak orang beriman. Ya. Juga kepada Musa, bawa umatku seberangi laut Kolsom. Gimana cara? Kalau seorang diri mungkin Musa masih bisa mungkin berenanglah atau gimana lah. Ini membawa 600.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, belum domba-domba, belum binatang, dan sebagainya. Begitu besar. Tapi di saat-saat seperti ini, di tengah-tengah ketidakmengertian, Musa taat. Angkat tongkatmu Musa, diangkat. Sesuatu yang besar terjadi. Karena taat, saudara. Kadang suara Tuhan seringkali tidak bisa diterima dengan akal sehat. Tidak selalu. Kadang-kadang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Yosua, kalahkan Yeriko. Caranya gimana? Kelilingi tembok itu. Ya Tuhan. Kelilingi 13 kali. Nanti kali yang ke-13 bersorak. Roboh. Nah, gimana caranya bisa roboh? Sudah ikuti saja. Semua yang taat melihat kemuliaan, mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Nah, orang beriman, di sini saya tekankan, dia tidak sendirian dalam menghadapi persoalan. Orang beriman tidak sendirian di dalam menghadapi persoalan. Enggak, saudara. Roh Kudus sanggup membuat orang yang lemah menjadi kuat. Coba kita baca Yoel. Yoel 3 ayat yang ke-10. Haleluya. Yoel 3 ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Perhatikan, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Haleluya. Jelas di Yoel 3, aku ini pahlawan. Haleluya. Haleluya. Sebab apa? Orang beriman tidak sendiri. Kalau dia mau sungguh-sungguh taat dan percaya, dia akan mengalami kemenangan-kemenangan yang besar bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Sebab itu, kalau kita bisa mendapat suara Tuhan, saudara, seperti Yosua, ngerti gak ngerti taati. Nuh ngerti gak ngerti jadi bahtera. Musa ngerti gak ngerti laut Kolsom terbelah. Yosua ngerti gak ngerti taat. Tembok Yeriko roboh. Begitu juga saat kita mendengar suara Tuhan, taati. Maka kita bisa melihat kegagalan Tuhan rubah menjadi sebuah kemenangan yang luar biasa. Waktu murid-murid diberitahu, suruh duduk mereka. Tuhan, ini 5 roti 2 ikan, sudah suruh duduk. Satu kelompok 50, 100. Duduk. Taat. Dia melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Waktu di negeri Kana, pernikahan itu kehabisan air anggur. Ibu Yesus berkata kepada pelayan, sudah apa yang dikatakan oleh Yesus, kerjakan. Tuhan Yesus ngomong, cedok itu air pembasuh. Ya Tuhan,
Kalau dengan akal nggak mungkin mau pelayan itu. Ini jelas-jelas bukan anggur, disuruh cidok, disuruh suguhkan. Ini bukan main-main, ini bukan lelucon. Tapi di saat taat, dia mendengar, dia melihat mujizat Tuhan terjadi. Anggur yang manis. Biasanya orang berkata, anggur yang enak dikeluarkan lebih dahulu, baru yang kurang enak belakang. Ini enggak kamu. Yang paling enak dikeluarkan di belakang. Pelayan itu diam-diam berpikir, kamu nggak tahu asalnya dari mana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita mau mengalami sebuah perubahan dari kekalahan, dari minus menjadi plus, taati suara Tuhan. Taati pimpinan Tuhan. Ngerti, nggak ngerti, jalani. Sebab urusan mujizat dan lain sebagainya bukan urusan kita, urusan Tuhan. Urusan kita taat. Haleluya, haleluya. Begitu juga Daud. 3 tahun saudaraku. Panen gagal terus. Gagal terus. Saudara. Tahu-tahu Daud tanya, Tuhan kenapa? Tuhan tunjukkan. Ini loh ada salah ini. Dan itu sangat sulit untuk dikerjakan oleh Daud. Karena Daud cinta pada keluarga Saul. Sulit. Tapi waktu dikerjakan, selesaikan semuanya, panen terjadi. Saudara baca nanti di dalam 2 Samuel 21 ayat 1 dan 9. Oh haleluya. Rasa-rasanya gak masuk di akal saudara. Waktu kita taat, yang mengerjakan, yang membuat mujizat, itu Tuhan. Tapi ketaatan itu dari kita. Ketaatan itu dari kita. Yang membuat mujizat, yang membuat berhasil, itu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan kita terus menangis. Jangan kita terus tertunduk karena gagal. Cari penyebabnya. Kalau itu ujian, hadapi. Kalau itu karena salah, perbaiki. Perbaiki. Ayub meningkat 2 kali ganda. Kesukaran bisa datang. Tetapi tidak akan membuat kita tergeletak. Tidak membuat kita berduka. Tidak. Sebab di saat kita berpaling, kita tanya kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawaban tergantung dari kita. Waktu Petrus ditahan dalam penjara, dijaga 4 kawal saudara, 4 dijaga, dirantai sama pengawal, tidur di tengah-tengah begitu saudaraku. Ya, jemaat berdoa, terus Tuhan kirim mujizat, Tuhan kirim jawaban, malaikat Tuhan datang, ditepuk Petrus, gugur itu rantai. Petrus keluar, menghampiri himpunan murid-murid saat itu, diketok pintunya. Gak percaya. Rode waktu melihat, wah itu Petrus. Yang lain berkata, itu rohnya. Loh, tadi dia berdoa supaya Petrus tertolong. Dijawab oleh Tuhan, kok tidak percaya. Karena apa? Terlalu besar, terlalu mustahil menurut jalan akal pikiran kita pertolongan Tuhan itu. Nggak mungkin. Sudah dirantai, tinggal tunggu matinya. Nggak mungkin, ini orang mimpi, ini rohnya yang datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita taat, kita melihat, oh Tuhan terlalu besar, terlalu ajaib pertolongan, terlalu luar biasa mujizat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, kita melihat sekarang di Yosua 8, ayat yang ketiga. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Nah, di sini kita melihat Yosua 8 ayat 3 bertindak dengan iman. Perjalanan kita bukan dengan melihat,
tapi perjalanan kita dengan iman. Iman itu bisa mengatasi kemustahilan, saudara. Kemustahilan, ya. Sebab itu akal ini harus dibawa iman. Iman harus di atas akal. Jangan dibalik, iman di bawah akal. Maka kita akan berpikir, nggak mungkin lah, baru kalah kok suruh perang lagi, nggak mungkin. Nah, tapi kalau akal di bawah iman, kita akan melihat. Kita bisa bertindak dengan iman. Haleluya, haleluya. Nah, ini perlu dimengerti, saudaraku, supaya kita bisa mengubah kegagalan menjadi kemenangan, sebab kita melakukan suara roh. Ya, seringkali saudaraku ini tidak mudah, nggak mudah sekali. Apalagi kalau bertentangan dengan logika kita. Apalagi kalau bertentangan. Ketaatan yang mudah dilakukan, saya katakan, ketaatan yang mudah dilakukan kalau dalam jalan buntu. Tidak ada harapan, seringkali orang mau melakukan apa saja sebab tak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain, saudara. Tapi kalau masih ada jalan lain, kemungkinan lain sulit, saudara. Sulit. Ya. Di sini perlu ketaatan betul, saudara. Ya. Sebab sulit. Saya katakan, ketaatan seperti ini nggak mudah. Ya. Ketaatan yang mudah dilakukan kalau dalam jalan buntu tidak ada harapan, seringkali orang mau melakukan apa saja sebab tidak ada jalan lain. Ya sudah, terpaksa. Nggak ada jalan lain lagi, ya sudah. Disuruh ini, iya. Disuruh itu, iya. Sekalipun sebenarnya tidak masuk di akal, saudara. Tapi karena tidak ada jalan lain, ya dikerjakan. Tetapi kalau masih ada jalan lain dan taat itu aneh, mentaati itu jadi aneh, saudara. Sungguh-sungguh tidak masuk di akal, saudaraku. Dan itu sangat sulit. Tadi saya katakan di dalam perjamuan kawin di negeri Kana, itu pelayan tuh betul-betul taat, saudara. Betul-betul luar biasa. Betul-betul dia tidak menggunakan akalnya lagi. Ya, permisi bicara, kalau kita disuruh, dah, air cucian, dah, air pembasahan, dah, kamu bawa ke tempat pesta. Kamu suruh mereka minum. Kita kan berpikir, yang benar aja Pak kalau nyuruh. Jangan sembarangan nyuruh Pak. Tapi di sini saudaraku, kita melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak masuk dari akal, sesuatu yang sulit, tapi dikerjakan. Orang itu melihat dan mengalami. Haleluya. Waktu Abraham disuruh keluar dari rumah bapaknya, di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, padahal Abraham lahir di situ, besar di situ, tahu-tahu disuruh keluar. Abraham keluar. Aku akan menjadikan engkau berkat. Loh Tuhan, kemana? Sudah pergi saja. Sudah pergi saja. Ini sulit, saudara, sulit. Ya. Sangat sulit, saudaraku. Tapi di sini kita melihat Abraham taat. Kalau enggak, Abraham bisa tanya, Tuhan, apa enggak punya cara lain, Tuhan? Jangan cara yang ini, Tuhan. Masa saya sudah sekian lama berkumpul dengan keluarga di tanah kelahiran saya, disuruh keluar, disuruh pisah. Aduh. Tapi di sini kita melihat kunci ketaatan. Kalau kita taat, kita bertindak, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Ya. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di saat-saat seperti ini, di mana pandemi begitu luar biasa, kita butuh pimpinan Tuhan. Kita butuh suara Tuhan menuntun hidup kita. Dan kita perlu ketaatan. Mungkin Tuhan suruh sesuatu yang menurut akal kita sulit. Tuhan, ini di tengah-tengah masa yang sulit. Masa aku suruh harus kerjakan ini? Modalnya berapa Tuhan? Harus modalnya berapa? Kalau itu suara Tuhan dan ada peneguhan, roh saudara yakin
roh kita tidak menyalahkan kita, kita ada kebebasan. Kerjakan. Haleluya. Haleluya. Waktu seorang janda yang dalam kesulitan karena hutangnya, terus 2 anaknya mau diambil karena tidak bisa membayar hutang. Terus janda ini datang kepada Elisa. Elisa tanya, apa yang ada padamu? Pak Elisa, saya punya minyak dalam buli-buli yang kecil. Buli-buli kecil itu botol yang kecil atau guci yang kecil, ada tutupnya itu, saudara. Pokoknya minyak itu kecil. Terus Elisa menyuruh sesuatu tindakan yang ya kalau dibilang orang sekarang agak gak waras begitu. Sudah kamu pulang, pinjam tempayan itu besar-besar. Pinjam pada tetangga, pinjam semua, pinjam. Ini minyak kecil dituang di satu tempayan aja habis. Tapi Elisa pada pinjam. Dan anehnya perempuan ini seperti bertindak tanpa akal. Iya, betul saudara. Dia tidak bertindak dengan akal, tapi dia bertindak sesuai suara yang diucapkan Elisa. Waktu dia ambil semua, dia bawa pulang. Dan dia berkata kepada anak, tutup itu pintu. Dan mulai dituang. 1 tempayan penuh, 2 penuh, terus. Sampai terakhir, ayo mana lagi. Gak ada. Waktu si anak bilang tidak ada lagi, maka berhenti. Haleluya. Hal-hal seperti itu saudara dan saya akan alami di masa-masa yang sulit, seperti janda Sarfat, seperti janda yang dilayani oleh Elisa di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Itu akan kita alami di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah ketidakmungkinan, kemustahilan, mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Saya ambil satu contoh gampangnya begini, supaya kita bisa mencerna dengan akal kita gini. Anak datang pada kita, Pak, tolong aku Pak, aku butuh uang segini Pak, tolong Pak, beri aku. Terus bapaknya berkata, ya sudah, kamu pergi ke lemari makan. Loh Pak, saya ini butuh duit, bukan butuh makan. Ya sudah, pergi ke lemari makan, di situ ada duit. Sekarang tergantung si anak. Percaya omongan papanya atau percaya fakta. Di lemari makan gak mungkin ditaruh duit segitu banyaknya. Yang pasti adalah makanan untuk hidup. Gak mungkin. Tapi kalau si anak ini percaya apa yang diucapkan sang bapak, dia pergi, dia ambil, dia dapat. Haleluya. Haleluya. Dia pergi, dia ambil, dia dapat. Sekalipun secara logika nggak mungkin. Di lemari makan biasanya ada makanan, ada lauk pauk di situ. Bukan tempatnya duit. Tapi kalau sang bapak menyuruh, masa bapak menipu? Masa bapak menipu? Begitu juga bapak kita di surga. Kalau kita berseru, Yesus tolong. Yesus, sudah tenang, nak. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Masa bapak di surga terus menipu kita? Cuman ngomong jangan takut, tapi tidak ada tindakan, tidak ada pertolongan yang lain. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Nah, ketaatan ini saudaraku, kita melihatnya. Kita melihat ada ketaatan yang sulit, seperti pilihan antara hidup dan mati. Daniel dan kawan-kawan. Kalau dia tidak taat, kemungkinan hidup, dalam tanda petik kemungkinan hidup, masih. Tapi dia taat, kematian. Untuk hidup sulit. Nah, di dalam seperti ini, saudaraku, di sini kita melihat taat, hidup, atau mati. Taat, hidup, atau mati. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Di sini kita melihat. Haleluya. Tuhan
tidak pernah permalukan. Orang yang sungguh-sungguh berharap, orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah. Waktu Daniel taat, mungkin yang melihat dedek, 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 jantungnya berdebar. Ini dipegang sampai di mulut gua. Mana Tuhan? Sampai diangkat, dilemparkan, bet, baru terjadi. Oh, haleluya. Ini ketaatan pilihan. Hidup atau mati. Hidup atau mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sharing singkat, saya simpulkan, kesimpulannya satu. Kesukaran adalah bagian hidup manusia dan juga orang. Jadi hidup ini tidak lepas dari kesukaran. Tapi hidup ini tidak lepas dari pertolongan Tuhan yang ajaib. Saudara, kalau kita disertai dengan Tuhan, siapa lawan kita? Haleluya. Yang kedua, jangan terus gagal dalam segala segi hidup. Kita mesti belajar. Kalau hari-hari yang lalu gagal, tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan sampai terjadi seperti ini? Sebab apa? Ada harapan. Di saat kita bertanya kepada Tuhan, kita bertanya kepada Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian. Waktu murid-murid datang ke kubur, malaikat itu berkata, mengapa engkau mencari yang hidup di antara yang mati? Tuhan kita hidup, Tuhan kita bangkit, saudaraku. Tuhan kita bangkit kembali ke dalam kerajaannya. Jadi ada harapan dan Yesus cinta. Dia akan merubah kegagalan itu menjadi keberhasilan, menjadi kemenangan-kemenangan yang indah. Haleluya, haleluya. 3, jangan ragu-ragu akan kebaikan Tuhan. Ucapkanlah syukur senantiasa. Yang ketiga, jangan ragu-ragu akan kebaikan Tuhan. Ucapkanlah syukur senantiasa. Kita baca ayat yang terakhir, Roma 8, ayat yang ke-28. Dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, bukan sebagian, segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari sebelumnya kita merenung, Tuhan bisa enggak bangkit usahaku? Tuhan bisa enggak pulih rumah tanggaku? Tuhan bisa enggak sembuh aku dari sakitku? Tuhan, ini gagal, ini gagal, ini gagal. Ingat, Yesus bangkit, menang. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini membangkitkan iman kita sehingga kita punya pengharapan. Allah kita, Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Lewat pelajaran kitab Yosua 7, di situ Kau berbicara, kegagalan bukan tanpa sebab. Kalau kami semua mengerti penyebabnya, maka Tuhan akan rubah kegagalan menjadi keberhasilan. Ya saat ini juga, seberapa banyak umat-Mu yang berteriak kepada-Mu, Tuhan. Tuhan, ini sakitku. Tuhan, ini usahaku. Gagal, Tuhan. Tuhan, ini rumah tanggaku. Gagal, Tuhan. Di saat mereka berteriak, Tuhan bicara. Tuhan tunjukkan kekurangan-kekurangan. Sehingga boleh dirubah, boleh diubah. Dan Tuhan memberikan kebenaran. Terima kasih. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Memberkati ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa. Berkati umat-Mu. Di
di saat mereka mencari pekerjaan, di saat mereka bekerja, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati dengan kelimpahannya daripadamu. Berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, berkati keluarganya Tuhan, berkati pelayanannya, berkati masa mudanya. Terima kasih, kami percaya, kami yakin, di saat kami lekat kepada pokok anggur yang benar, kami hidup, kami segar, dan kami berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari umat Tuhan, kita mau angkat tangan kita. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan setiap permasalahan kami Tuhan ubah menjadi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.